semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube gue. Masih bersama gue Irfan. Mohon maaf dalam seminggu sampai 2 minggu udah nggak bikin video YouTube karena banyak kesibukan. Jadi baru sekarang bisa bikin lagi. Hari ini hari minggu ini gue mau bikin video ini review buku. Judulnya ini Family Fitness, membahas topik-topik yang penting diketahui seputar keluarga bugaran saat ini, ditulis oleh Andre Priatna, orang yang udah ahli di bidang parenting ya, psikologi anak segala macam. Buku ini terbitkan oleh penerbit LX Media Komputindo, bagian dari Kompas Media Group, dan kemudian diterbitkan tahun 2011. Jumlah halamannya itu ada sekitar 180 ya. Nah, sebenarnya dari apa sih yang dibahas dari buku ini? Si Andre Priatna itu menekankan pentingnya membangun keluarga yang sehat melalui family fitness. Jadi misalnya dalam anggota keluarga itu semuanya harus aktif lah ya, melakukan aktivitas fisik, terutama pada anak-anak. Anak-anak harus dibiasakan melakukan aktivitas fisik terutama dari usia prasekolah, supaya mereka tuh aktif gitu. Jadi nanti pas besarnya mungkin tidak mengalami kegemukan, overweight yang biasa ditemukan pada anak zaman sekarang ini kan. Terus kemudian akhirnya mereka mengidap diabetes, padahal itu penyakit orang tua sebenarnya ya. Tapi ya karena pola makannya itu tidak teratur, sama gara-gara ya bisa jadi juga karena selain aktivitas fisik yang kurang, terus ya makan junk food, fast food, dan juga kebanyakan nonton TV. Jadi mereka tidak memindahkan tubuhnya, tapi hanya bisa kayak nonton TV itu ngemil-ngemil cuma remote segala, jadi malas banget untuk bergerak. Nah, mereka disarankan untuk melakukan aktivitas fisik mulai dari ringan aja. Misalnya kan kalau anak-anak itu suruh aja coba berjalan kaki dari rumah ke sekolah. Kalau memang sekolahnya dari rumah itu dekat, jadi nggak usah naik kendaraan gitu kan. Atau misalnya juga bersepeda, jadi mulai diajarin untuk jalan bersepeda supaya fisiknya bagus, aktivitas fisik yang ada gitu. Kemudian juga olahraganya kalau bisa jangan yang kompetitif, mending yang non kompetitif. Disarankan seperti di buku ini seperti itu, karena kalau kompetitif nanti yang ada anak-anak itu akan merasa down karena mereka misalnya main basket nih, terus lawan tim lain kalah. Bisa jadi kalau orang tuanya mengerti ya akan memberikan apresiasi, tapi ada juga orang tua yang misalnya ya malah ngata-ngatain, ini membuat anak itu down. Ingat, anak-anak remaja itu kan mudah down, bagi mereka lagi masa puber, karena mereka lagi sedang mencari jati diri banget untuk bisa tampil terbaik depan semua orang itu kan. Terus ya orang tua harus bisa memberikan apresiasi yang walaupun sekecil-kecilnya. Misal kalau misalnya kalah ya udah cukup bilang aja, kamu bagus mainnya hari ini, tapi memang ada yang kurang ya. Nggak usah dengan kata-kata yang buat anak itu dong, jelek lo minuman ya kayak gitu. Terus juga ya usahakan juga misal dalam di rumah itu, kalau misal anak itu pengen sehat, misal dia memang pengennya cemilan, kasih cemilan yang sehat, misalnya buah-buahan, jangan kasih cemilan yang nggak sehat, snack segala macam itu. Misalnya ingat kan kayak kasus Arya itu kan, Arya yang gendut itu karena orang tuanya karena kasihan sama si Arya itu, makanya ya karena badannya jadi kayak gitu. Nah, itu udah disebutnya kebiasaan tantrum. Jadi orang tua harus bisa bagaimana caranya supaya anak jangan seperti itu loh, harus dialihkan dengan cara yang lain. Terus juga kalau di buku ini sebenarnya emang lebih ini ya, lebih kalau boleh dibilang lebih menekankan pada ya kehidupan anak-anak itu sebagai salah satu jantung keluarga ya, anak remaja terutama. Apalagi mereka lagi masa puber, terus sama anak perempuan aktif, bentuk fisiknya juga kan mereka pasti ada yang malu gitu kan. Kalau banding anak laki-laki kan yang kadang cuek, tapi sebenarnya anak laki-laki juga memperhatikan juga bentuk fisiknya. Kalau mereka ada yang kena bulian, itu secara psikologis akan berpengaruh pada mereka. Kalau misalnya anak-anak yang udah overweight banget saat usia remaja itu, mereka biasanya udah agak males mau ngapa-ngapain, berolahraga gitu. Makanya mau perlu dikasih dukungan, bukan dicerca.
Nah, di sini juga memang ya si Henry Brennan ini juga menulis misalnya tentang apa ya 20 cara mengurangi lemak saat memasak, terus ada 5 kesalahan dari sekitar suka nutrisi, kemudian juga ada mitos kenapa anak saya gendut ya kan. Nah oke, ya paling sebenarnya sih itu aja sih yang mau gue sampaikan dari buku Family Fitness ini. Ya intinya sebenarnya tentang kesehatan keluarga, tapi gimana cara kita membangun kepercayaan diri kepada anak untuk melakukan aktivitas fisik, mengapresiasi mereka supaya memang goal dari Family Fitness itu tercapai gitu kan. Kalau keluarga yang sehat kan juga nanti bisa menjadi benteng. Misalnya kan dalam sekarang ini kasus corona ini kan udah mulai menggalakan perilaku hidup sehat bersih atau PHBS kan. Jadi dimulai dari keluarga yang sehat gitu ya kan, seperti mencuci tangan, pakai masker dan segala macam ya. Nah itu aja sih yang mau gue sampaikan dari buku ini. Boleh bilang sih sebenarnya kalau kekurangannya apa ya, karena ini buku oleh daftar pustakanya kan kebanyakan daftar pustakanya asing semua ya, jadi agak terkesan Amerika banget ya, karena emang di sini kan kita kalau membacanya ini mah apa ya, untuk kayak biasa anak-anak di Amerika sendiri kan emang anak-anaknya itu kan obesitas banget ya, bahkan sampai orang yang dewasa obesitas banget kan. Makanya ini buku terkesan Amerika banget. Dan untuk Indonesia, kalau Indonesia kan nggak terlalu begitu banget kan, karena semuanya berdasarkan apa yang di Amerika gitu loh, berdasarkan badan ini badan itu dari Amerika. Itu aja sih kekurangannya, tapi selebihnya sih ya buku yang sifatnya evergreen ini ya selebihnya masih cocok lah untuk di Indonesia, cuma memang sikonnya kayak di Amerika aja gitu. Nah itu aja sih yang gue sampaikan tentang buku Family Fitness ini. Buku yang pokoknya intinya ya itulah, membiasakan diri untuk hidup sehat dimulai dari keluarga, terutama pada orang tua harus sering aktif banget menyuruh anaknya beraktivitas fisik, karena itu akan membantu mereka di kehidupan selanjutnya, dan mereka akhirnya akan nanti menularkan lagi ketika mereka akan berkeluarga. Itu aja yang mau gue sampaikan dari buku ini. Apabila ada kekurangan mohon maafkan dan maklumi. Terus jangan lupa share ke media sosial lu, terus jangan lupa like, kasih komentar, dan subscribe channel YouTube gue ini supaya channel gue ini berkembang, karena gue setiap minggunya akan mengupload video-video yang berkualitas tentang review buku apa aja pokoknya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.